Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang desain pembelajaran. Apa sih yang dibahas di materi kali ini? Jadi kami akan membahas tentang ya, desain pembelajaran. 2. Fungsi desain pembelajaran. 3. Tujuan desain pembelajaran. Dan yang keempat, contoh kebiasaan desain pembelajaran. Oke, simak penjelasan dari kami ya. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah proses pengembangan pembelajaran secara sistematis, yaitu dimulai dari proses merumuskan tujuan pembelajaran, terus strategi apa yang mau diterapkan, terus teknik dan media pembelajarannya yang bertujuan untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran, yaitu agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Contohnya, dalam guru ingin mengajar murid kelas 1 misalnya. Nah, di sini guru harus mempunyai desain pembelajarannya, yaitu tentang tujuan. Apa sih tujuannya pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran untuk anak kelas 1 SD ini, dan strategi apa misalnya yang cocok diterapkan untuk anak kelas 1 SD, dan terus medianya apa untuk kelas 1 ini yang cocok media apa, apakah disetelkan film atau apa. Nah, itu tekniknya. Terus mengajarnya untuk anak SD ini apa, apakah ceramah saja atau tekniknya diskusi atau apa. Nah, itu semua di desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini sangat penting untuk guru dalam mengembangkan modal pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Desain pembelajaran juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekecil apapun bentuk dan jenis suatu pekerjaan, mestilah didahului dengan sebuah rancangan atau planning. Semakin matang rencana yang disiapkan, maka akan semakin bagus pula usaha itu dilaksanakan. Begitu pula dengan pelajaran. Jika guru memiliki desain pembelajaran yang akan dilaksanakan itu dengan baik, maka dalam pelaksanaan juga akan baik dan dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin akan terjadi saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas mengajar. Percaya diri itu sempurna di saat setiap seseorang memiliki kesiapan untuk melakukan sesuatu. Sebagai seorang guru, persiapan atau desain itu juga berfungsi menjadikan guru itu siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, karena desain yang disusun oleh guru adalah sebuah indikator jika guru tersebut telah menguasai bahan yang akan digunakan di hadapan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Dengan adanya desain bagi seorang guru akan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan akhirnya akan menjadikan pembelajaran lebih berkualitas dan bermakna bagi peserta didik. Yang selanjutnya yakni tujuan desain pembelajaran. Apa sih tujuannya membuat desain pembelajaran bagi kita sebagai tenaga pendidik? Tujuannya desain pembelajaran ini yaitu mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi. Maksudnya yakni kita sebagai guru
itu bisa memanfaatkan sejumlah informasi, sejumlah teknologi, sejumlah cara, sebuah perencanaan untuk menunjang kegiatan proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan efisien. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan desain pembelajaran yakni mendapatkan penyelesaian masalah yang terbaik dengan memanfaatkan informasi ada guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Intan Ahmadani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kebijakan dari desain pembelajaran. Apa aja contoh kebijakannya? Yang pertama, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 mengenai penyederhanaan RPP. RPP seperti yang kita ketahui merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran, yang mana RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini merupakan perangkat pembelajaran yang sangat penting guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika kalian ketahui, komponen dari RPP sendiri sebelumnya itu terdiri atas belasan komponen. Nah, antara lain contohnya itu ada sumber pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya SE ini, komponen dari RPP sendiri disederhanakan menjadi 3 komponen penting saja atau pokok saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, penilaian pembelajaran. Nah, adanya ini merupakan inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meringankan administrasi dari guru dan juga merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Ya, kebijakan selanjutnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, yakni mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, pastinya dalam mendesain pembelajaran jarak jauh dengan mendesain pembelajaran tatap muka seperti biasa sangatlah berbeda. Pasti banyaklah hal yang menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran itu. Adapun dikutip dalam panduan PJJ dalam menyusun struktur pembelajaran jarak jauh, guru bergantung pada apa yang diajarkan, siapa yang diajar, kemampuan pribadi, dan sumber daya yang tersedia. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan dalam menentukan media apa yang nanti akan dilakukan dalam pembelajaran, itu pastinya guru itu haruslah mempertimbangkan sumber daya. Maksudnya itu sumber daya apa yang bisa digunakan dengan mudah oleh guru dan siswa sehingga dapat memaksimalkan pembelajaran dan tidak memberatkan kedua belah pihak seperti itu. Nah, dan juga diharapkan di sini guru tuh pastilah harus sekreatif mungkin untuk merancang pembelajaran itu supaya siswa itu tidak bosan dan kualitas pembelajaran tetap maksimal dan tidak ada perbedaan dengan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai tentang desain pembelajaran. Cukup sekian video dari kami mengenai desain pembelajaran. Apabila ada kurang lebihnya